Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan ekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SC, ini ramai sekali hari ini kita mendengar bahwa relawan Anies pecah. Ya, ini disampaikan di berbagai media, baik mainstream maupun non-mainstream. Bahkan di grup relawan pun selalu banyak terjadi pro kontra. Saya kira ini menarik untuk kita simak ya. Jadi kita akan coba tarik pecahnya di sebelah mana. Apakah perpecahan ini akan menuju pada sesuatu yang lebih baik atau hancur berantakan? Kita akan coba bahas itu. Tentunya ini bermula dari bagaimana keputusan Anies Baswedan. Apakah akan maju di Pilgub Jakarta atau berfokus pada pembentukan partai politik misalkan? Ini yang menjadi riuh di kalangan relawan dan pendukungnya. Dan ayo kita coba bedah satu persatu. Bicara tentang motivasi dan aspirasi yang berbeda, saya kira ini hal yang wajar ya. Ada kelompok yang pro Pilgub Jakarta, mendukung Anies untuk maju kembali di Jakarta karena percaya bahwa keberhasilannya memimpin Jakarta sebelumnya bisa diulang bahkan ditingkatkan. Mereka melihat peluang nyata untuk kembali memenangkan kursi gubernur Jakarta dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. DP 0%, penataan reklamasi, taman-taman kota, dan banyak lagi yang lainnya. Apalagi sebagiannya sudah diacak-acak oleh Heru Budi. Tapi kalau bicara yang pro pembentukan partai, ini juga merasakan bahwa potensi Anies bisa lebih dimaksimalkan di tingkat nasional melalui pembentukan partai politik sendiri. Mereka berargumen bahwa Anies memiliki basis massa yang cukup besar dan beragam yang bisa jadi modal kuat untuk mendirikan partai yang besar dan meraih pengaruh yang lebih luas, tidak skup Jakarta saja. Nah, bicara dinamika kepemimpinan dan visi jangka panjang ini, tentu terkait kepemimpinan Anies di Jakarta dan nasional, maka keputusan Anies maju di Pilgub Jakarta mungkin dilihat oleh sebagian orang sebagai langkah yang kurang ambisius. Mereka mungkin merasa bahwa fokus pada Jakarta bisa membatasi potensi Anies untuk berpengaruh di tingkat nasional. Sementara itu, membentuk partai politik sendiri dapat dianggap sebagai upaya untuk membawa perubahan lebih luas dan mendalam di kancah politik Indonesia. Tapi bicara yang pendukung pembentukan partai politik juga bisa jadi berpendapat bahwa langkah inilah langkah yang strategis untuk jangka panjang. Memungkinkan Anies untuk membangun basis politik yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ini juga memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang untuk kontestasi politik di 2029 mendatang. Tapi bicara logistik tentu ini tantangan tersendiri. Pak Anies nggak punya logistik. Tapi ya maju di Pilgub juga saya kira sama. Butuh mobilisasi sumber daya yang besar. Walaupun mungkin dianggap lebih mudah dibandingkan membentuk partai politik sendiri yang memerlukan struktur organisasi yang solid di seluruh Indonesia. Relawan yang mendukung Pilgub mungkin lebih fokus pada pencapaian yang terukur dan segera. Tapi tentu bicara manajemennya adalah potensi perpecahan ini juga mengharuskan Anies dan timnya untuk melakukan manajemen konflik yang efektif.
Tanpa pendekatan yang inklusif dan strategi komunikasi yang baik, perpecahan di kalangan relawan ini bisa melemahkan dukungan keseluruhan dan menghambat pencapaian tujuan utama, baik di Jakarta maupun di tingkat nasional. Dan dampak terhadap basis dukungan dan citra publik, citra konsistensi dan kepemimpinan Anies, tentu ini juga harus dipertimbangkan. Apa dampak dari keputusannya terhadap citra dirinya? Mengambil langkah maju di Pilgub Jakarta bisa memperkuat citranya sebagai pemimpin yang konsisten dengan basis dukungan yang kuat di ibu kota. Sebaliknya, pembentukan partai politik dapat memperkuat citranya sebagai tokoh nasional yang visioner. Dan kalau bicara respon dari basis pendukung, saya kira keputusan apapun yang diambil perlu mempertimbangkan respon dari pendukung yang lebih luas. Langkah yang salah bisa menyebabkan kehilangan dukungan dari segmen yang merasa diabaikan atau tidak diakomodasi. Potensi terpecahnya relawan Anies Baswedan menggambarkan dinamika yang kompleks dalam basis pendukungnya. Kedua pilihan, baik maju di Pilgub Jakarta atau membentuk partai politik sendiri, tentu ini memiliki pro kontra yang signifikan. Anies dan timnya harus melakukan evaluasi yang menyeluruh tentang arah strategis yang akan diambil, dengan mempertimbangkan aspirasi, kekhawatiran relawan, tantangan logistik, serta dampak terhadap citra dan basis dukungan jangka panjang. Pendekatan yang inklusif dan transparan dalam pengambilan keputusan ini akan menjadi kunci untuk menjaga kesatuan dan kekuatan dukungan bagi Anies Baswedan. Bicara Anies yang memiliki rekam jejak signifikan, tentu clear, jelas ada. Sebagai mantan gubernur Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Anies sudah memperlihatkan kemampuan dalam memimpin dan mengimplementasikan kebijakan. Saya kira itu pula yang membuat DPW PKS Jakarta resmi mengusung Anies untuk jadi gubernur Jakarta, calon gubernur Jakarta. Karena didasarkan pada popularitas dan pengalaman politiknya. Kenapa PKS menentukan itu? Saya kira PKS dikenal memiliki basis konstituen yang kuat di Jakarta. Terbesar ya. Terutama di kalangan pemilih muslim urban. Anies juga memiliki citra sebagai tokoh yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Bisa dianggap sebagai calon yang mampu menarik dukungan dari basis konstituen PKS ini. Selain itu, aliansi ini dapat memperkuat daya tawar PKS dalam kancah politik nasional. Tapi ini tentu juga membutuhkan strategi dan tantangan kampanye. Mengusung Anies Baswedan bisa dilihat sebagai strategi PKS untuk menggalang kekuatan dalam Pilgub Jakarta. Tantangan utama adalah bagaimana PKS dan Anies akan menghadapi kandidat lain yang pasti juga kuat didukung kekuasaan. Ya, dari partai manapun sangat mungkin menjadi kuat. Selain itu, kampanye juga harus mampu menarik pemilih muda dan kelas menengah yang mungkin memiliki pandangan politik yang lebih beragam. Dan bicara Anies Baswedan, selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, tentu kita tahu bagaimana kinerjanya, tanggapan atas kinerjanya, penghargaan-penghargaan yang bertebaran, atau kebijakan-kebijakan seperti penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur juga memang menuai kritik. Sementara program-program sosialnya mendapatkan apresiasi. Keputusan PKS mengusung Anies berarti juga mempertaruhkan reputasi partai terhadap pandangan publik terhadap kinerja dan kontroversi yang melibatkan Anies Baswedan. Keputusan PKS, saya kira juga ini mencerminkan dinamika internal PKS. Pemilihan Anies bisa menjadi hasil dari konsensus atau kompromi di antara faksi-faksi di dalam partai. Selain itu, hal ini juga memperlihatkan strategi PKS untuk tetap relevan dan berpengaruh dalam politik Jakarta dan nasional tentunya. Nah, bicara impact jangka panjang, jika Anies kembali terpilih sebagai gubernur Jakarta, maka hal ini dapat memperkuat posisi PKS di kancah politik nasional. Keberhasilan di Jakarta yang merupakan pusat politik dan ekonomi Indonesia, setidaknya sampai sekarang, bisa meningkatkan peluang PKS dalam pemilu nasional berikutnya. Tentu keputusan DPW PKS untuk mengusung Anies adalah langkah strategis yang didasarkan pada pertimbangan popularitas, basis konstituen, dan rekam jejak politik Anies.
Namun, keputusan ini juga menghadapi tantangan dalam mengelola citra publik dan persaingan politik yang ketat. Apalagi nanti ada politik uang. Dan dampak jangka panjang dari keputusan ini akan sangat bergantung pada hasil Pilgub dan kemampuan PKS serta Anies dalam meraih dukungan luas dari pemilih Jakarta. Dan kita tentu juga harus ingat bahwa apa yang terjadi di Pilpres kemarin, politik uang yang terjadi di pemilu kemarin, sangat mungkin terulang dalam pilkada serentak ini. Nah, maka apa yang menjadi antisipasi dari Anies dan timnya, tentu ini yang harus menjadi kekuatan utama. Kan kalau kita bicara tadi, basis konstituen, dukungan, simpatisan, relawan dan segala macam, ini sudah jangan ditanya lagi. Meskipun ini tadi kita di awal bicara tentang potensi terbelahnya relawan Anies, saya yakin ketika Anies menjadi calon diusung oleh PKS misalkan bersama dengan PDIP misalkan, maka ini akan berbalik badan. Orang yang kontra terhadap pencalonan Anies menjadi gubernur Jakarta, kalau dia sudah jadi calon gubernur Jakarta, saya pastikan, saya yakin 100% mereka akan berbalik dan mendukung Anies meskipun hanya lingkup Jakarta. Kan pertanyaannya begini, kalau ada Anies, kenapa pilih yang lain? Itu ya. Tapi memang ini sebuah alternatif terburuk jika Anies berhasil dijegal kembali seperti di Pilpres kemarin dengan politik uang, dengan intimidasi, dengan iming-iming dan segala macamnya, maka tentu kita bisa pastikan karir politik Anies Baswedan akan turun ke titik yang paling nadir. Tentu itu tidak kita inginkan bersama. Jadi apapun keputusan yang Anies ambil nanti, mari kita support dan kemudian kita bantu sebisa kita meskipun dari luar Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.